Santiago Miraflores, atau kalau di Spanyol panggilannya Syahroni. Jalan kemana aja sesuka hati, nongkrong gak peduli waktu, dan bangun siang posisi setengah mabuk. Dan itu tadi cerita singkat soal karakter utama kita, Syahroni. Tenang, belum selesai. Dengan hidup yang gitu-gitu aja, selalu ada sahabat yang setia mengajak Syahroni nongkrong. Biarpun lagi gak ada uang. Ada Yoga dan Asep. Yoga adalah sosok bapak rumah tangga yang sayang anak dan juga sayang istri. Lleva 4 Fanta de naranja y se piensa que es el pirata. ¿Puedes o no? No te lo quedas. Como siempre. ¿Qué? Mari kita ke Asep. Biarpun ganteng, Asep kerjanya serabutan dan masih tinggal sama orang tuanya. María, ya va. Gracias, mamá. Mi cabeza. ¿No te olvides de algo? Bravo. Estamos talentos este traje. Venga, adiós, mamá. Jadi itulah kehidupan dari Trimas Ketri tadi. Tapi untuk saat ini kita akan berfokus ke Syahroni. Bagi Syahroni, ada saja kesialan yang menimpanya setiap hari. Hidup di luar, kerja dipecat, bahkan baju aja hasil santunan dari Asep. Itu masih ditambah dengan dirinya harus mengikuti proses perceraian dengan istrinya, Maite. Dalam prosesnya, Syahroni diwajibkan membagi setengah hartanya kepada sang istri. Bukan karena tuntutan sang istri, tapi memang peraturan negara mereka seperti itu. Syahroni jelas marah, karena harta satu-satunya cuma mobil van miliknya aja. Melihat perdebatan makin panas, sang pengacara memberi saran untuk Syahroni untuk tinggal sementara di rumah istrinya, sampai dia bisa mendapat kerjaan yang cukup untuk dirinya sendiri. Syahroni yang menolak akhirnya manut saat istrinya bilang akan membantu Syahroni mencari kerja. Di luar kantor pengacara, Syahroni merasa risih saat ada emak-emak yang ketawa melihat Syahroni kayak masih ngarep istrinya balik lagi ke dirinya. Tak ingin mendengar cangkeman dari si mama, akhirnya Syahroni membeli sebuah lotre dari si mama tadi, biar dia diam. Malamnya, terlihat Syahroni menghadiri acara reuni SMA-nya. Dia yang bertemu Yoga di sana segera menanyakan soal Maite. Syahroni curiga Maite sudah punya pacar baru. Dia bukan ingin melarang, dia hanya ingin melihat apakah pacar baru Maite orang yang cocok atau tidak. Sampai tiba-tiba datang Asep yang nyerocos kalau dia baru saja lihat Maite jalan sama cowok di belakang mereka. Syahroni langsung menghampiri cowok itu dan bertanya kenapa dia bisa datang ke acara reuni sekolahnya dulu. Si cowok pun bilang kalau dia dulu adalah teman sekelasnya semasa sekolah. Syahroni pun mencoba mengingat dan bilang mungkin dia adalah teman sebangku dari orang yang sering dia bully dulu, adalah Handoko yang sudah tidak gembul. Gimana perasaan kalian coba? Semisal hidup kalian sudah susah, istri ngajak cerai, terus niat ke reuni buat senang-senang. Sekarang malah ada orang yang dulu kalian bully udah glow up dan siap menggarap istri kalian. Dan akhirnya Syahroni lebih memilih pulang dan tidur di sofa. Esok harinya Syahroni masih kena semprot istrinya karena bangun siang. Maite berkata kalau Syahroni mau segera hidup bebas, ada baiknya dia segera mandi dan pergi ke supermarket tempatnya bekerja. Karena dia sudah bicara dengan Handoko untuk mencarikan kerja yang cocok untuknya. Se saltan las chinchetas de la pared. Akhirnya Syahroni pun mandi. Syahroni yang lagi sampoan kaget saat mendengar suara di radio yang persis seperti suara emak-emak lotre kemarin. Syahroni buru-buru keluar rumah karena teringat kalau tiket lotrenya dia buang bersama dengan bungkus rokoknya ke tempat sampah yang sudah dibersihkan oleh istrinya. Bagai mimpi di siang bolong, Syahroni berhasil memenangkan 25 juta euro atau sekitar 400 miliar rupiah. Dengan perasaan bahagia, Syahroni segera menghubungi istrinya, namun tidak diangkat. Jadi, Syahroni berinisiatif untuk pergi ke tempat kerjanya. Namun, betapa hancur hati Syahroni. Harapannya untuk merajut tulang rumah tangganya bersama istrinya hancur di depan matanya sendiri. Namun yang tak Syahroni tahu, istrinya memang dekat dengan Handoko. Tapi sebatas kenal saja, belum sampai menggarap sawah bersama. Syahroni pun memilih pergi ke bank untuk mencairkan uangnya. Tapi sepertinya pihak bank sudah tahu kalau Syahroni lah pemenangnya.
merasa ada yang aneh, Syahroni akhirnya kabur dari sana. Syahroni kaget, saya juga kaget saat ada bapak-bapak botak muncul dari belakang mobilnya. Saat ingin memperkenalkan diri, mereka berdua keburu ditilang polisi. Bapak-bapak botak tadi pun turun dan memperkenalkan dirinya sebagai asisten pribadi Syahroni. Dia meminta maaf atas keributan yang dibuat Syahroni. Karena si polisi terus saja marah-marah, akhirnya dia diberitahu kalau Syahroni baru saja memenangkan lotre senilai 25 juta euro. Enhorabuena, ¿eh? Namanya Damian, tapi bukan pesulap. Damian begitu ngotot mengejar Syahroni untuk menjadi konsultan keuangan pribadinya. Berangkat dari banyaknya pemenang lotre yang langsung jatuh miskin, Damian berniat membantu Syahroni dalam pengelolaan uangnya. Saat mengetahui Syahroni sedang dalam proses perceraian, dia sangat menyayangkan karena sudah dipastikan Syahroni harus membagi setengah uangnya kepada istrinya. Melihat Syahroni yang panik, dia menyarankan suatu hal. Esoknya, datanglah Syahroni ke tempat Handoko untuk melamar kerja. Selama di sana, Syahroni terus saja dihina Handoko. Handoko bilang, Syahroni beruntung bisa dapat pekerjaan di sini karena istrinya yang meminta. Jika tidak, dia tidak akan menerima Handoko sama sekali. Dan akhirnya, Syahroni pun bekerja sebagai karyawan bongkar muat di Indomaret milik Handoko. Jadi, Syahroni diberi saran oleh Damian untuk tidak memberitahu siapapun soal uangnya. Karena ada proses tunggu sebelum perceraian, Syahroni juga disarankan menerima pekerjaan yang ada, agar miskinnya terlihat lebih real. Semua yang dulu hanya bisa Syahroni bayangkan, sekarang bisa dibeli dengan mudah. Tapi agar tidak ketahuan, Syahroni menukar makanan mewahnya dengan bungkus makanan murah. Jadi Maite pun tidak sadar. Sampai tiba-tiba Syahroni yang sedang pesta mendengar suara pintu dibuka. ¿Qué haces? Maite tidak peduli dengan yang Syahroni lakukan. Namun dia meminta maaf karena dia tidak tahu kalau Syahroni ditempatkan sebagai orang gudang oleh Handoko. Syahroni yang mau curi kesempatan malah panik saat tahu jamnya belum dilepas. Maite pun penasaran. Syahroni kayak nyembunyiin sesuatu. Akhirnya Syahroni pun pura-pura ingin mempeluk foto Maite. Yang untungnya itu membuat Maite bete dan harta Syahroni berhasil selamat. Suatu hari, Syahroni dan dua temannya pergi ke pantai untuk surfing. Memang pada masa mudanya, Syahroni dan kedua temannya terkenal akan permainan surfing mereka. Sampai tanpa sengaja mereka bertiga melihat permainan surfing Handoko yang jauh lebih profesional dari mereka. Sebenarnya, Syahroni sudah mencoba tidak peduli dengan permainan surfing Handoko kemarin. Namun saat dirinya tidak sengaja terlambat masuk kerja, Handoko memberinya peringatan kalau dia bisa memecatnya kapanpun juga. Dan saat dia ingin pergi, dia bilang kalau Syahroni perlu banyak latihan surfing lagi. Tak terima dengan perkataan Handoko, Syahroni pun akhirnya memanggil atlet selancar terbaik dunia, Aritz Aranburu, untuk melatihnya secara langsung. Yang mana itu adalah atlet favorit Handoko. Biarpun semua bisa Syahroni beli, tapi bukan berarti hidupnya lancar. Pernah pada suatu malam, ibu dan ayah mertuanya datang. Tentu saja Syahroni bingung bagaimana harus bersikap. Karena ternyata mertuanya tidak diberitahu oleh istrinya sama sekali soal perceraian mereka. Di saat canggung itulah, ayah mertuanya melihat jam miliaran rupiah milik Syahroni. Karena panik, Syahroni pun bilang kalau itu hanya jam imitasi. Dan harganya nggak sampai 10 euro. Mendengar itu, si ayah mengeluarkan 20 euro dan bilang beliin satu, nanti kembalinya ambil aja. Baru selesai masalah jam tangan, sekarang Syahroni disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pernikahan mereka. Belum lagi Maite yang mengomel karena melihat Syahroni malah bengong. Sampai akhirnya Syahroni meledak. No me interesa. Maite y yo nos estamos divorciando. Sí, mamá, lo siento. Kalau
sebelumnya Sahroni punya dua sahabat yang selalu mendengarkan apapun keluh kesah Sahroni, sekarang Sahroni hanya punya uang. Ketika kamu bisa membeli semuanya, apalagi yang mau kamu beli? Kosong kan? Begitu juga dengan Sahroni. Dia bisa beli apapun yang dia mau. Dia bisa tidur di hotel mewah manapun. Tapi sebuah persahabatan yang tulus tak pernah bisa dibeli karena tidak ada harganya. Merasa yang dia lakukan sudah tidak benar dan keterlaluan, Sahroni pun menelpon Damian. Jadi, Damian punya rencana untuk menyumbangkan sedikit dari kekayaan Sahroni ke Yoga dan Asep. Agar tidak ketahuan kalau uang itu berasal dari Sahroni, Damian membuat dua rencana. Pertama, karena Asep selalu merasa ganteng dan sepertinya dunia merasa Asep sebaliknya, jadi Sahroni memberikan Asep sebuah kontrak modeling bernilai 1 juta euro. Tenang, ini cuma model kacamata, jadi kita nggak bakal melihat susu Asep terbang liar di televisi. Nah, masalah kedua ada Yoga. Karena Yoga tidak ganteng dan takut istri, apa yang bisa Sahroni lakukan untuk membantu Yoga? Karena Yoga seorang bapak rumah tangga, yang paling cocok didapatkan Yoga adalah sebuah warisan dari tantenya yang ternyata orang kaya. Sebenarnya, niatan Sahroni memberikan uangnya ke teman-temannya bukan agar dirinya bisa diterima lagi, namun memangnya ingin membantu. Teman-temannya adalah orang yang selalu ada ketika Sahroni sedang terluka. Sahroni berpikir kalau Yoga dan Asep akan lebih bijak dalam menggunakan uang. Terlebih lagi Yoga, yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Namun juga berkata kalau dia nggak salah dong senang-senang sedikit, karena selama ini dia sudah mengorbankan semuanya untuk keluarganya. Asep juga menambahkan, Sahroni harusnya jangan terlalu banyak omong, karena itu tuh uangnya Yoga. Jadi terserah dia mau diapain. Sahroni yang tak tahan dengan semua omongan teman-temannya itu akhirnya... ¿Se puede saber qué te pasa? Jesús, se compró con mi dinero. Yo soy el cabronazo, soy Dasarnya laki-laki memang manusia simpel. Yoga dan Asep tidak keberatan kalau Sahroni pernah berbohong soal tidak punya uang. Lagian kalau mereka menang lotre juga, mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti Sahroni. Sahroni pun bersyukur kalau teman-temannya adalah orang yang jujur. Namun tetap saja, Sahroni merasa masih hampa. Satu hal yang belum bisa Sahroni dapat, yaitu Maite, istrinya yang dulu sangat dia sayangi sampai saat ini. Pagi-pagi Sahroni dan Maite terlihat sedikit adu mulut. Saat Maite bilang kalau produk supermarketnya jadi baik semenjak diambil alih oleh Handoko. Namun yang Maite tidak tahu kalau produk yang dia makan selama ini adalah produk mewah yang Sahroni beli di luar, yang dia tukar bungkusnya dengan produk biasa. Jelas Sahroni tidak merasa dihargai, padahal dia beli. Hal itu masih ditambah soal Maite yang ditelepon Handoko untuk diajak kencan. Sahroni pun tidak mau kalah. Akhirnya dia menelpon mbak-mbak open house dan pura-pura kalau mereka sudah pacaran lama. Tapi Maite bodoh amat karena dia berpikir kalau Sahroni tidak bakal sejauh itu. Berharap mendapat malam yang indah dari calon pasangan masing-masing, nyatanya keduanya baru pertama kalinya berhubungan semenjak memutuskan untuk pisah ranjang. Sahroni tidak mencari wanita lain karena masih mencintai Maite. Sedangkan Maite tidak langsung menerima laki-laki lain, berharap Sahroni bisa berubah. Namun ego masing-masinglah yang menutupi perasaan keduanya. Sampai tiba-tiba dia mendapat telepon dari Handoko. Ternyata Handoko ingin mengumumkan soal penutupan supermarket tempat Maite dan Sahroni bekerja. Maite sebenarnya berharap dengan Handoko, tapi Handoko bilang kalau dia sudah berusaha sebisanya dan
penutupan adalah jalan paling logis agar kerugian tidak terlalu membengkak. Setelah Handoko pamit, Maite lah yang jadi sasaran amukan para pekerja yang tidak terima dengan pengumuman mendadak tersebut. Harusnya mereka mendapatkan pengumuman jauh-jauh hari, jadi mereka bisa mempersiapkan segala hal. Maite yang tidak bisa meredam emosi para pekerja, akhirnya hanya bisa meminta maaf. Melihat itu, Shahroni pun berinisiatif untuk menghibur Maite dengan cara makan malam mewah tapi sederhana. Ternyata Shahroni sudah menyiapkan makanan khas restoran mewah. Rumahnya juga sudah dibersihkan oleh pelayan yang dia sewa dari hotel bintang 5. Jelas saja, semua yang dipersiapkan oleh Shahroni membuat Maite senang. Rasanya sudah lama sekali Maite tidak selepas ini. Setelah itu, Shahroni pun terdiam. Dia menatap dalam istrinya dan bilang, apa yang sebenarnya terjadi dengan kita? Apakah 9 tahun bersama tidak menjadikan kita apa-apa? Istrinya juga terdiam. Maite tahu kalau Shahroni sudah berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakan dirinya dengan segala hal yang dia bisa. Namun dunia tidak seindah yang mereka kira. Realitanya, Maite lah yang harus menafkahi beberapa tahun belakangan. Sedangkan Shahroni seperti tidak bergerak sama sekali. Namun yang Maite juga tidak tahu, Shahroni sudah berusaha sebaik mungkin. Dia melakukan semua hal yang dia bisa. Namun sama, semesta tak pernah berpihak kepadanya. Shahroni pun meminta maaf. Meminta maaf atas semua ego yang sudah dia kedepankan. Minta maaf atas semua hal yang sudah dia repotkan. Dan dalam lubuk hati terdalam Shahroni, istrinya adalah wanita yang paling dia cintai. Dan wanita yang paling ingin dia bahagiakan. Akhirnya, Shahroni pun mengaku soal dirinya yang menang lotre. Raut wajah Maite berubah. Dia tidak percaya kalau Shahroni membohonginya. Alasan Maite mau menerima Shahroni kembali ke rumahnya adalah karena dia percaya dia bisa membantu Shahroni jika dirinya mau sedikit mengalah dengan egonya. Sama seperti Shahroni, dalam lubuk hatinya dia ingin Shahroni kembali. Maite marah karena Shahroni berpikir kalau dia ingin mengambil uangnya karena mereka akan segera bercerai. Padahal Maite masih ingin mencobanya sekali lagi. Akhirnya Maite pun meminta Shahroni pergi dari hadapannya. Kali ini benar-benar pergi. Namun bukannya sedih, Shahroni malah mengadakan pesta dengan teman-temannya. Namun tiba-tiba Asep datang dan memperlihatkan iklan kacamata yang dia bintangi. Dia bilang kalau videonya viral. Tapi viralnya karena semua orang mengejek fisiknya Asep. Kali ini Yoga juga tidak tertawa mendengarnya. Yoga bercerita, semenjak dia mendapatkan uang dari Shahroni, rumah tangganya tidak juga membaik. Justru dia dan istrinya berebut siapa yang lebih pantas mengurus harta itu daripada mengurus anak-anak mereka. Yoga yang memilih keluar dari rumah merasa tidak bisa hidup tanpa anak-anaknya. Asep menyalahkan Shahroni karena uangnya hanya menambah masalah hidup mereka saja. Dan malam itu pun Shahroni ditinggal oleh kedua sahabatnya. Dan esoknya Shahroni menghubungi Damian. Kali ini untuk terakhir kalinya. Tak berapa lama Maite terlihat sedang membongkar gudang tempat penyimpanan barang-barang Shahroni. Dia kaget saat menerima notifikasi kalau dia baru saja menerima uang 12,5 juta euro atau 200 miliar lebih. Dia juga mendapat surat cerai yang sudah ditandatangani oleh Shahroni. Jika Maite mau menandatanganinya, dia akan mendapatkan setengah dari harta Shahroni yang tersisa. Maite buru-buru pergi ke supermarket untuk mencari Shahroni.
Dia kaget saat supermarket makin ramai dan terlihat Damian sedang sibuk di sana. Dirinya segera mendatangi kantor Handoko dan tidak sengaja mendengar percakapan. Ternyata Handoko sengaja menjual supermarket tersebut ke temannya untuk dibangun apartemen mewah yang hasilnya lebih menguntungkan daripada supermarket. Namun usahanya gagal karena ada orang kaya yang mau membeli supermarket mereka dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pasar yang ditawarkan. Dan orang kaya itu adalah Sahroni. Saat ingin dilabrak, tiba-tiba Damian datang dan mengusir Handoko dan bilang kalau dia sudah bukan siapa-siapa lagi karena pemilik sahnya sekarang adalah Maite. Maite kaget dan meminta penjelasan dari Damian. Damian hanya menjelaskan kalau ini semua perbuatan Sahroni. Dia menyerahkan sisa hartanya untuk Maite dan hanya menyisakan sedikit untuk tiket pergi dari Spanyol dan untuk bertahan hidup di luar sana. Dengan diantar Mbak Polwan yang tadinya mau menilang, di sana Maite menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dengan Sahroni. Maite memang marah dengan Sahroni. Dia laki-laki ngeyel dan keras kepala, tidak bisa diatur dan selalu saja butuh bantuan. Tampangnya yang sok keras selalu membuat Maite jengkel. Dan sifatnya tidak mau menceritakan penderitaan yang dia alami adalah yang paling Maite benci. Namun sekarang, segala benci dan amarah itu telah ditutup oleh perasaan asli Maite kepada Sahroni. Maite tidak benci dengan Sahroni. Dia hanya benci dengan sifatnya yang keras kepala. Tapi Maite lupa, Sahroni selalu memaklumi Maite ketika dirinya sedang keras kepala ataupun ngeyel. Maite tidak suka dengan Sahroni yang tidak bisa diatur dan selalu saja butuh bantuan. Namun aslinya, Sahroni hanya tidak ingin melakukan semuanya sendirian. Makanya dia selalu bergantung pada Maite, istrinya yang bisa diandalkan. Tampangnya yang sok keras dan sifatnya yang sok bisa menyelesaikan apapun adalah untuk membuat Maite merasa aman dan nyaman karena ada pria yang sangat mencintainya yang juga siap melindunginya.